Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Gimana weekendnya kemarin? Semoga semuanya menyenangkan. Gak ada yang lagi sakit, gak ada juga lagi yang bersedih, gak ada yang lagi tertimpa masalah. Semoga semuanya baik-baik aja dan semua rencananya dilancarkan. Dan minggu ini ya, mudah-mudahan semuanya rencana teman-teman dilancarkan. Dan apabila ada yang harus dikejar, semoga semuanya tercapai. Amin. Oke, kita akan kembali lagi menganalisa pergerakan kripto minggu ini karena agak spooky banget gitu ya sekarang market kripto. Cuma gue masih optimis bahwa memang harga itu berpotensi untuk kembali lagi ke 55 sebelum lagi keguyur. Cuman ya kalau misalkan memang nggak kembali ke 55 juga nggak jadi masalah, karena kemarin kan sempat juga kembali ke harga 50-an ya. Ya, sekarang kita akan lihat chartnya. Oke, jadi kita akan lihat di sini ya bahwa Bitcoin tuh masih sama, same old. Bitcoin saat ini masih ditopang pada level support 45.800, Fibonacci 0618 di sini. Dan untuk saat ini masih sama, entry point paling aman setelah mendapatkan sebuah konfirmasi itu adalah 49.500 dan juga 48.800 di sini ya. Berhubung kita belum melihat adanya potensi Bitcoin itu untuk kembali reversal, karena semalam itu kan Bitcoin pada time frame yang lebih kecil itu tertahan terus ya di EMA 200-nya di sini, dan saat ini Bitcoin masih tertahan sama EMA 300-nya. Cuma berhubung pada daily time frame ini Bitcoin membentuk doji candle. Doji candle itu kan menandakan bahwa market itu belum memutuskan apakah Bitcoin harganya cenderung balik ke atas atau dia ke bawah. Doji candle itu memang adalah candle yang spekulatif, dan tapi kalau kita lihat berdasarkan MACD time frame daily di sini kan berpotensi untuk golden cross ya. Kalau kita lihat di sini pun sudah golden cross. Cuma potentially saat ini memang Bitcoin itu masih berada pada ruang akumulasinya ya. Berhubung sekarang memang pada hari Senin ini volume perdagangan pun yang gak terlalu besar. Kalau kemarin itu kan 24 miliar, kalau sekarang itu sekitar 26 miliaran. Jadi dalam beberapa minggu ini kita perlu untuk kembali lagi ke harga 55.000, Bitcoin itu perlu sekali volume untuk mendokrak harga kembali lagi ke atas. Karena kalau kita lihat berdasarkan Elliott Wave kan di sini sudah Elliott 5 ya. Jadi ada potensi Bitcoin itu memang di sini adalah A, lalu di sini B, di sini adalah C. Sementara kalaupun ternyata Bitcoin itu menurun, breakdown dari exponential moving average 300, maka Elliott Wave ini berarti salah gitu ya. Dan perhitungan penurunan dari BC-nya si harmonic pattern 5O ini pun juga salah gitu ya. Sementara kalau yang gue lihat berdasarkan Elliott Wave dan harmonic pattern, ini kan membentuk harmonic pattern yang memang saat ini berpotensi untuk kembali lagi ke 55 ribuan ya. Dan ini memang potensinya adalah dead cat bounce seperti yang gua sudah analisakan beberapa waktu lalu ya guys. Di beberapa video kemarin kan juga gue sudah mention bahwa Bitcoin saat ini memang berpotensi untuk ke 55.000 dead cat bounce terlebih dahulu, lalu menurun ke harga yang lebih rendah. Kalau gue pribadi sih masih melihat bahwa saat ini Bitcoin belum ada potensi untuk menurun ke harga yang lebih rendah ya, atau mungkin ke harga 4900 itu sebenarnya belum. Cuma kalau memang perhitungannya pun Bitcoin saat ini berpotensi untuk turun, ya kemungkinan besar berarti ABC-nya adalah yang di sini. Karena memang kalau kita lihat berdasarkan perhitungan, betul ini adalah A, B dan C. Cuma kalau kita lihat berdasarkan si Elliott Wave di sini kan sudah ending nomor 5 ya, dan kenaikan ABC-nya itu tidak 50% atau Fibonacci 0,5 dari keseluruhan si Elliott Waves-nya ini. So pada level saat ini memang Bitcoin itu berada pada fase penentuan. Sebenarnya ini memang kalau kita ukur berdasarkan pattern pun di sini udah tampak kelihatan banget sih ya. Ya teman-teman mau menganggap ini sebuah falling wedge bisa, atau memang mau melihat sebagai level support horizontal ini jadinya descending triangle. So kalau memang ini ada descending triangle kan potentially Bitcoin itu menurunnya ke harga yang lebih rendah, berarti estimasinya itu ke harga 41 ribuan atau 4700 untuk menutup si shadows-nya ini.
Tapi kalau gua pribadi masih yakin bahwa Bitcoin itu berpotensi untuk kembali lagi ke atas harga 55.000 lalu ntar diguyur lagi ke bawah. Kalau berdasarkan dari si bearish 5-nya memang kan ini adalah bearish patternnya. So setelah menyentuh resistance di D di sini di Fibonacci 0,5, setelah itu baru nanti keguyur lagi berdasarkan target price dari X ke A nya. Bisa saja target price dari X ke A atau nanti kita tarik Fibonacci extension dari B, C ke D untuk mendapatkan target price berikutnya di Fibonacci 0618. Ya, ini adalah Bitcoin. Besok kita akan membahas untuk on-chain ya. Sekarang kita akan melihat BNB. Nah, untuk BNB sendiri pada dasarnya masih ditopang ya sama Fibonacci 0,236 di harga 517. Dan teman-teman dapat melihat bahwa BNB ini kan membentuk sebuah pola ya, bisa saja descending triangle atau kalau misalkan teman-teman tarik garis trendline berdasarkan si lower to lowernya ini berarti membentuk falling wedge. Cuma kalau kita lihat berdasarkan harga rata-rata yang dimana BNB itu selalu terpantul, maka ini adalah level support horizontal yang di harga 517. Nah, sementara kalau kita lihat berdasarkan garis horizontal, maka ini adalah descending triangle. So, potentially memang BNB itu menurun ke harga $460 di Fibonacci 1414. Range-nya itu berarti sampai 437 di Fibonacci 1618 ya. Berhubung di sini juga ada Fibonacci 382 di harga 436, maka ya memang betul potensinya ke situ. Nah, ini adalah skenario pertamanya ya guys. Untuk skenario keduanya adalah Bitcoin pada level saat ini memang tertahannya pada Fibonacci 236 di harga 517. Berarti ini adalah E-nya guys. So, tinggal kita menunggu aja. Berarti volume perdagangan yang sangat baik untuk BNB dan Bitcoin itu kembali lagi reversal dan breakout dari level resistance trendline-nya. Nah, semestinya adalah di saat BNB itu breakout, maka kita akan entry-nya itu di harga 573 di harga 592 range-nya. Karena kita lihat di sini kan ada garis trendline, lalu ini entry point yang juga cocok di saat BNB itu membentuk higher high ya. Dia breakout dulu seperti ini, membentuk higher high lalu retesting pada level supportnya, lalu kembali lagi meneruskan trennya ke harga yang lebih tinggi. Ini entry point yang paling aman pada dasarnya untuk kita trading, mau ini nanti swing atau juga scalp, tergantung teman-teman mengambil keputusannya seperti apa sih sebenarnya ya. Kalau gue pribadi sih masih melihat bahwa level resistance ini masih menjadi tembok kuat untuk BNB ya guys. Jadi hati-hati sama 654 di saat nanti teman-teman sudah entry lalu exitnya di harga 654. Karena potentially apabila Bitcoin ke harga 55 dan si BNB ke 654, maka BNB ini bisa lagi keguyur ke harga $517. Nah, kalau kita lihat berdasarkan weekly time frame, memang level support dari BNB memang di sini ya, di harga 508 di sini guys. Kecuali kalau memang Bitcoin saat ini sudah masuk ke fase bear market, maka ya BNB berpotensi untuk menurunnya at least 50% ya dari kenaikan ini sini. 50% tuh berarti ke berapa? 441, range-nya sampai 388. Di 388 di sini kan juga ada level support ya. Tapi kalau untuk saat ini sih gue belum melihat ada potensi Bitcoin masuk ke fase bear market ya, atau kripto belum masuk ke fase bear market. Karena long term holder pun masih optimis bahwa harga itu masih kembali naik. Kenapa gue bisa sih yakin itu? Karena kalau kita lihat berdasarkan indikator on chain pada long termsnya, kan ini udah jadi bahasan yang kita sering bahas ya beberapa minggu belakangan, bahwa memang long term holder ini saat ini belum mengambil keputusan yang sangat ekstrim atau belum mengambil keputusan yang agresif untuk jual koin dalam jumlah yang banyak. Dan indikator yang membaca untuk long termsnya sendiri pun belum ada matrix yang juga cenderung overhead dan menunjukkan bahwa adanya transfer dalam jumlah banyak dari wallet exchanger untuk dijual koinnya seperti itu ya. Dan kembali lagi ya buat teman-teman, untuk teman-teman yang memang memiliki kecukupan finansial mau DCA dipersilahkan dengan target price yang sudah gua tentukan barusan. Kalau teman-teman yang mau menunggu konfirmasi, apabila memang teman-teman juga secara finansial juga ya so aja gitu ya, trading untuk iseng-iseng,
atau memang trading untuk belajar, berarti entry pointnya seperti yang gue sudah jelaskan sebelumnya ya. Oke, pada video kali ini cukup sampai di sini. Gue akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin di grup Telegram. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram. Untuk yang belum bergabung, linknya ada di deskripsi. Tinggal diklik aja di snip page-nya. Besok kita akan membahas on-chain analytic-nya. Semoga pada pembahasan besok on-chain-nya kita bisa lebih yakin untuk DCA atau lebih yakin pada pergerakan tren market saat ini ya guys. Gue Fahim Muhammad, kalian jangan sakit-sakit terus karena asal nama Allah juga next video. Peace out.